Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala qawlan karima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'ati mi'ati di'fin illa siyama wa ana ajzi minhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh-tokoh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Aqsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang berkah ini, di waktu yang sangat berkah, di bulan yang penuh dengan barakah. Dan juga niat kita hadir di sini juga untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu dan juga keberkahan daripada makanan berbuka puasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Taufik Muhammad pada pertemuan yang lalu, yang namanya barokah itu adalah suatu kebaikan yang memunculkan kebaikan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini menjadikan keberkahan bagi kita, sehingga menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain di hari-hari atau di waktu-waktu yang setelahnya. Amalan-amalan yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan menjadi penyebab kebaikan-kebaikan yang lain muncul bagi diri kita terutama, termasuk juga mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk keluarga kita, anak dan istri kita, begitu juga lingkungan di sekitar kita semuanya mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian fikih kita, masih tentang seputar bulan puasa atau bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang definisi apa itu puasa menurut bahasa, apa itu puasa menurut syariat, kapan difardukannya puasa, sejarah disebutnya bulan puasa ini dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah bahas kemarin. Pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk kembali meneruskan kitab Taqriratus Sadidah dalam Kitabus Siyam, kitab menerangkan tentang puasa, karangan Syekh Zain bin Ibrahim Karamallahu wajhah damat barakatuh. Mudah-mudahan setelah kita membaca kitab beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman fikih yang mendalam bagi diri kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatus shaumi al-ayatu al-ahaditsu katsiratun fi dzalik, wa minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah fadilatus shaum atau keutamaannya berpuasa. Al-ayatul haditsu katsiratun, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan puasa, terutama puasa bulan Ramadan yang wajib bagi seluruh umat Islam. Salah satu daripada ayat yang menjelaskan tentang keutamaannya puasa adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, makanlah dan minumlah dengan penuh kenikmatan, karena kalian semua telah meninggalkan makan dan minum, rela meninggalkan masa-masa atau waktu-waktu kalian untuk makan dan minum ketika masih berada di dunia. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, laparnya kita, hausnya kita ketika meninggalkan nafsu makan, nafsu minum di bulan suci Ramadan, ini akan menyebabkan kita diberikan hidangan yang istimewa nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diberikan kepada orang yang selalu menuruti hawa nafsu makan dan minumnya. Maka pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhi hidangan berupa daging kambing, kambing guling lebih tepatnya, kambing utuh. Dan beliau paling suka makan daging kambing itu apanya, Pak? Bukan kepalanya, tapi apa? Kaki depan. Kaki depan sampai ke gitok. Apa sih gitok bahasa Jawanya? Pahanya. Itu paling suka Nabi. Dan langsung digigit. Nabi paling suka. Nah, paling enak tuh kalau sudah mendekati buka puasa membahas makanan seperti ini, Pak. Ketika beliau makan makanan yang enak dan juga beliau merasakan kenyang, maka apa yang Nabi perbuat? Apa sikap Nabi? Nabi menangis. Nabi menangis. Karena apa? Karena kata Nabi, jangan sampai nikmatnya makan di dunia mengurangi nikmatku makan nanti di surganya Allah. Maka sebelum kita menikmati makanan di dunia, supaya ringan hisabnya, supaya tidak dianggap sia-sia, kita niatkan makannya dengan niat yang baik, Pak. Pentingnya niat. Kita niatkan makan ini untuk apa? Untuk kuat ibadah, supaya sholat tidak ambruk, supaya mencari nafkah yang halal semangat, sehingga makan kita menjadi ibadah di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih." Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, setiap kebaikan pahalanya paling minimal itu 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai ke 700 kali lipatan, tergantung tingkatan amalnya. Maka disesuaikan dalam ayat Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji manusia, siapa yang paling bagus amalnya. Ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling bagus amalnya. Ada yang sholatnya banyak, ada yang baca Al-Qur'annya banyak,
Ada yang zikirnya banyak tapi hatinya tidak sehat, niatnya untuk dilihat orang, niatnya untuk diperhatikan orang. Akhirnya bukan ahsanu amala, aktsaru, hanya kuantitas saja, tetapi kualitasnya tidak ada. Maka lipatan pahalanya tergantung daripada kualitas amal kita. Begitu juga puasa kita. Apabila puasa kita dilakukan dengan baik, meninggalkan perkara-perkara yang mengurangi nilainya puasa, maka bisa jadi puasa kita dalam satu hari dilipatkan menjadi 700 kali lipatan. Illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, puasa ini khusus untuk aku, wa ana ajzi bih, dan hanya aku yang berhak untuk memberikan pahalanya. Otomatis secara tidak langsung pahalanya puasa ini terserah oleh Allah. Mau dilipatkan jutaan kali lipat, miliaran kali lipat, triliunan kali lipat, ini semua terserah Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini segelintir atau beberapa ayat dan hadis tentang keutamaannya berpuasa. Kita akan menginjak kepada hukum-hukumnya puasa. Ahkamus siyam. Ahkamus shaumi. As-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'atu al-wujub wan nadbu wal karahatu wal hurmah. Jadi puasa ini ada bermacam-macam dari segi hukumnya. Ada puasa itu yang hukumnya wajib. Ada juga puasa yang hukumnya sunnah. Ada juga puasa yang hukumnya makruh. Yang paling bawah ada juga puasa yang hukumnya haram. Puasa kok haram gimana? Nanti kita akan jelaskan. Sabar ya. Adapun puasa yang wajib sering kita dengar. Puasa yang wajib termasuk adalah yang kita jalani pada hari ini, yaitu puasa bulan Ramadan. Ada lagi puasa wajib, ada puasa nazar. Contoh, kalau saya dilantik menjadi pegawai negeri, saya akan puasa 2 bulan misalnya. Maka puasa 2 bulan menjadi puasa yang wajib hukumnya bagi dia, karena terikat dengan nazar. Berapapun jumlah puasa yang kita nazarkan, karena kita telah berhasil atau melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan ataupun suatu niat, maka puasa tersebut menjadi wajib bagi diri kita. Puasa nazar 3 hari, 1 hari, 1 minggu, semua itu akan menjadi wajib bagi diri kita. Maka jangan sembarangan kita mengucap nazar. Kalau saya begini, saya akan puasa 4 bulan. Waduh, pas terjadi betul akhirnya apa? Wajib puasa 4 bulan. Yang ketiga adalah shaumul kafarah. Puasa karena mengkafarohi sesuatu. Contohnya apa? Seperti kafarah zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah suatu ucapan yang keluar dari mulut kita yang menyamakan istri kita dengan mahram kita atau ibu. Mertua kan mahram ya Pak ya. Mertua mahram. Akhirnya kita suatu ketika menyebut suatu perkara yang menyamakan istri kita dengan mertua kita. Itu juga termasuk perkara yang dilarang, karena mertua itu perkara atau bukan perkara, seseorang yang haram kita nikahi, sedangkan istri adalah seseorang yang
halal kita nikahi. Disebutkan dalam kitab fikih itu, dhahruki ka dhahri ummiki. Punggungmu ini seperti punggungnya ibumu, maka dinamakan kafaratu zihar. Ataupun kafarah-kafarah yang lain, dia sudah menjalankan haji atau umroh, menjalankan haji atau umroh, kemudian ada kewajiban bagi dia untuk menyembelih kambing atau fidyah, menyembelih kambing atau kewajiban fidyah, tetapi dia tidak mampu, maka kafarahnya diganti dengan berpuasa. Ataupun kafarah-kafarah yang lain seperti karena melakukan hubungan intim di bulan Ramadan di siang hari, contohnya melakukan hubungan intim suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka hukumannya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Bolong 1 diulang dari awal, bolong 1 lagi diulang dari awal lagi. Itu termasuk kafarahnya bagi orang yang kumpul dengan istri ketika di siang bulan Ramadan. Itu pun wajib melaksanakan kafarahnya, itu wajib, menjadi puasa yang wajib. Kemudian ada puasa-puasa yang sunnah. Kita telah membahas puasa yang wajib, sekarang puasa-puasa yang sunnah. Ada puasa sunnah yang sifatnya tahunan, berulang-ulang setiap tahun. Kapan aja itu? Mungkin sebagian kita sudah mengerti atau sudah tahu. Contohnya kasaumi yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah, kita yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa. Puasa pada bulan Muharram. Kemudian puasa pada 6 hari pada bulan Syawal, termasuk sunnah yang berulang setiap tahunnya. Maka nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan, kita disunnahkan juga untuk berpuasa pada bulan Syawal 6 hari. Apa keutamaannya? Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa puasa bulan Ramadan, kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, sebagaimana atau seperti dia berpuasa 1 tahun penuh, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. 30 hari bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Ini dikembalikan kepada pembahasan yang awal tadi. Minimalnya setiap kebaikan, setiap amalan kebaikan dilipat gandakan 10 kali. 30 hari bulan Ramadan dikalikan 10 menjadi 300. Ditambah 6 hari bulan Syawal menjadi 60. Kalau dijumlah berarti 360 hari. Seakan-akan kita puasa 360 hari. Maka jangan sampai dilewatkan nanti ketika bulan Syawal, setelah hari raya Idul Fitri, senang-senang makan banyak, puasa lagi 6 hari insyaallah. Wala syurul hurum, dan hari-hari yang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Ini kita usahakan untuk memperbanyak puasa pada bulan-bulan tersebut. Kemudian ada puasa sunnah yang sifatnya berulang-ulang setiap bulan. Kapan saja itu? Yaitu Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid yaitu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah.
Contohnya di bulan Safar, ketika tanggal 13, 14, 15 bulan Safar, kita disunnahkan puasa, namanya puasa Ayyamul Bid, berulang setiap bulannya. Ada juga ma yataqarraru bitaqarruril asabi', yaitu yang berulang-ulang setiap minggunya. Contohnya seperti puasa Senin dan Kamis. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, wa afdalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Paling utama-utamanya puasa sunnah adalah sehari puasa, sehari tidak. Shaumu yaumin wa iftaru yaumin. Sehari puasa, sehari tidak, atau yang terkenal dengan puasa apa? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini terkenal dengan apa? Dengan amalan beliau ketika puasa, yaitu sehari puasa, sehari tidak, kecuali menepati atau bertepatan dengan hari-hari yang diharamkan puasa. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik. Nah, itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ada juga puasa yang hukumnya makruh. Puasa tapi makruh. Kapan itu? Ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahadi. Mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Ya, Kamisnya nggak puasa, Senin tidak puasa, tapi Jumatnya malah puasa. Ataupun malah Sabtunya, Jumat tidak puasa, Sabtu khusus hari Sabtu saya mau puasa. Ini ulama fikih mengatakan hukumnya termasuk puasa yang makruh. Karena apa? Karena ada sebabnya, ada penyebabnya. Fal Jum'atu Aidul Muslimin. Karena hari Jumat ini adalah hari rayanya orang-orang yang beriman. Maka para ulama fikih mengambil istinbat hukum, kalau dikhususkan hari Jumat saja maka ini menjadi makruh. Tetapi kalau digabungkan dengan Kamis dan Jumat, contoh saya puasa Kamis, lanjut Jumat, lanjut Sabtu, itu tidak ada masalah, tidak menjadi suatu kemakruhan. Puasa khusus pada hari Sabtu, Aidul Yahudi. Hari Sabtu ini adalah hari rayanya orang-orang ya Yahudi. Wal ahadu Aidun Nasara. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita usahakan untuk menghindari mengkhususkan puasa pada hari Jumat ataupun hari Sabtu ataupun hari Minggu. Dan juga dimakruhkan shaumud dahri, siyamud dahri lima yakhafud darar au fawata haqqi mangdubin. Begitu juga dimakruhkan puasa, meniatkan puasa selama-lamanya. Contoh, saya mau puasa sampai akhir hayat saya. Ini termasuk dimakruhkan juga. Tapi yang paling baik, yang paling sunnah itu apa? Yaitu sehari puasa, sehari tidak. Kemudian hukum yang terakhir ada puasa yang haram. Puasa tapi diharamkan. Kapan itu puasa diharamkan? Wa huma shaumu zaujati biduni idzni zaujiha. Yang pertama adalah puasanya seorang istri ketika tidak diizinkan puasa oleh suaminya. Puasa sunnah ini ya. Kalau puasa wajib jangan. Ketika puasa sunnah, seorang istri ini harus meminta izin kepada suaminya. Kalau tidak diizinkan, jangan puasa. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan suami. Pahamlah ya. Yang sudah beristri ini paham insyaallah. Karena ini berkaitan dengan perkara yang lebih berbahaya lagi. Akhirnya memaksa berpuasa, akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan diharamkan, muncul.
Maka seorang istri ketika hendak berpuasa harus dapat izin dari suami. Yang kedua ini kemungkinan sudah tidak ada sekarang ya. Shaumul abdi biduni izni maulahu. Itu puasanya seorang hamba saya atau budak. Nah, sekarang sudah tidak ada budak ya. Puasanya seorang budak ketika tidak diizinkan oleh tuannya. Kemudian ada puasa-puasa yang haram menurut waktu. Kapan saja itu? Ketika Idul Fitri. Idul Fitri ini waktunya makan, bukan waktunya puasa. Ahallallahu fihi ta'am wa harrama fihi siyam. Dihalalkan makan, diharamkan puasa pada Idul Fitri. Begitu juga diharamkan berpuasa pada hari Id yang lainnya, yaitu Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman bagi diri kita. Insyaallah kita berbuka dengan berdoa bersama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.